Anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Jadi terapi Islam itu bukan hanya sebatas dibacakan Al-Quran yang tadi dasar disampaikan. Bukan hanya sebatas di zaman, tapi ada awal-awal bagaimana supaya penyakit-penyakit dalam diri, lebih-lebih yang ODGJ tersingkir penyakitnya adalah melalui amalan bina. Makan minumnya, kan ini tangan kiri itu kesenangan setan. Bagaimana setan tidak betah mengganggu? Kalau setan mengajak kepada kemaksiatan, maka lawan dengan ketaatan. Simpel sebetulnya mah. Yang susah itu pengamalannya. Bagaimana makannya tangan kanan, minumnya tangan kanan. Tapi berbicara 99% yang makan sorabi jeung gorengan kira-kira seperti apa? Nu aya mah hiji tangan kanan, hiji tangan kiri. Kumaha bisa menjadi pembuka pintu keberkahan? Lain kakak goro-gorowokan syariat Islam yang terbesar, syariat Islam yang terkecil mulai itu. Wong makan minum aja masih jauh dari syariat Islam. Lakukan tuh syariat Islam yang terkecil. Makan dan minum yang sehari-hari minimal tuh ada yang 2-3 kali makan, tapi makan gorengan tah jeung lembut ternyata nu hiji sunnah Rasul, nu hiji mah pagawean setan. Lakukan dari itu. Kenapa merasuknya setan dari kelalaian? Kenapa berat sekali? Karena memang setan setiap saat itu makan, minum. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kencingnya bagaimana? Yang tadi dibahas, bagaimana ketika Rasulullah SAW melewat ke sebuah pekuburan, ada yang disiksa di dalam kubur karena istinjanya tidak bersih. Diatur makannya cara Rasul, minumnya cara Rasul, kencingnya cara Rasul, tidurnya cara Rasul. Kalau sapi makannya berdiri apa jongkok? Berdiri. Minumnya berdiri apa jongkok sapi? Jadi kalau manusia, terutama laki-laki, makannya berdiri, minumnya berdiri, kencingnya berdiri, sama dengan sapi. Tapi raku awawe ki bari nangtungnya geus teu bisa kabayang. Maka hasil penelitian, orang-orang yang penyakit ginjal itu kebanyakan laki-laki. Coba lakukan. Kalau kalian ingin memadukan pengobatan Islam dengan pengobatan medis, bentengi dulu dengan amal. Kencing. Bagaimana tuh udah kencing lagi kapan? Anu neangan ban atau neangan tangkal, ieu. Cer we culang cileung heula kitu. Geus kieu disinteurekan. Nya henteu. Ya Allah. Pembuka musibah atau pembuka kebarokahan? Musibah lain pembuka pintu barokah. Disinteurekan. Maka usia 50 tahun eta lalaki geus kieu teh ngample. Naon sababna? Dendam aing baheula keur ngora can disinteurekan bae. Kapan eta aya sirahan nya? Nu hareureun sirahan. Aya otakan kira-kira mah. Mikir disinteurekan bae. Dendam tah. Kenapa? Jauh dari sunnah. Ini musibah. Yakinkan di balik sunnah ada kejayaan. Bagaimana Islam bisa menumbuhkan kebarokahan? Tong maka jauh teuing. Yang basa jeung negara, diri baheula. Diri, keluarga, lingkungan, sampai bangsa dan negara lakukan. Bagaimana sunnah Rasulullah SAW? Bangun tidur, cara Rasul. Mau tidur, cara Rasul. Makan minum, cara Rasul. Kencing, cara Rasul. Lain padu. Maka lamun ayeuna hanya sebatas urang mengenal agama biasa-biasa aja, hasilnya biasa-biasa. Tapi bagaimana amalkan agama luar biasa, ekstrim. Jika ekstrim, padahal tidak ekstrim. Kan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Siap? Sekarang bismillahirrahmanirrahim, makan minum cara Rasul. Makan gorengan dan leput tetap tangan kanan kedua-duanya.
Jangan minumnya tangan kiri, makannya tangan kanan. Ini sudah tidak merasakan bahwa itu merupakan satu ibadah. Contoh dari Rasulullah SAW. Ini di antara yang menutupi keberkahan kehidupan. Paham? Ya. Oke. Dari sekarang bismillah, jalani makan minum dengan tangan kanan, makan gorengan jeng lepet tetap tangan kanan, minumnya juga tetap minimal jongkok, duduk, ya. Jangan berdiri, jaga air kencing, cipratan-cipratan. Bagaimana tadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ada yang disiksa di dalam kubur karena istinjanya tidak bersih. Bisa bayangkan tidak? Kalau kencingnya berdiri, kemana nyipratnya? Artinya nukudu ditobatan ku aranjeun adalah susuci. Ya Allah, ternyata selama ini umurku telah 18 tahun, umurku telah 20 tahun, ibadahku kemana ya Allah? Karena masih bawa najis-najis, dikhawatirkan. Istighfaran helata, istinjana, wudunya. Berapa banyak sholat yang dilakukan sekarang, tapi masih membawa najis. Berapa banyak wudu tidak merasakan bahwa jatuhnya air wudu disertai dengan jatuhnya dosa-dosa. Berapa banyak melaksanakan sholat, padahal kata Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat, mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Betapa hebatnya Rasulullah SAW. Ketika ada masalah, Rasulullah dan para sahabat beres masalah setelah salat, tapi urang mah ke salat malah nambahan masalah. Mudah-mudahan jadi nilai kebaikan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.